Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah dipertemukan bersama-sama di acara listening sessions ya. Dari kolaborasi antara Coil dan Fish. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman Coil dan Fish yang sudah hadir dan rekan-rekan media ya ini ya. Iya, selamat datang juga buat teman-teman dan rekan-rekan media yang sudah hadir. Dan selain ada Coil dan Fish, ada juga dua perwakilan dari pelaku industri musik kali ya. Pengamat musik. Iya, ada Mas Anto Arif di sebelah kiri. Tepuk tangannya. Buat tepuk tangannya. Dan ada Mas Hasif di sebelah kanan. Boleh juga kasih tepuk tangan untuk Mas Hasif. Terima kasih untuk yang semua yang sudah hadir. Buat teman-teman media, teman-teman kolega, dan juga untuk Fish dan juga untuk Coil ya di acara hari ini. Jadi buat yang mungkin belum tahu, jadi Coil dan Fish ini melakukan sebuah kolaborasi, saling membawakan lagu mereka satu sama lain. Jadi dari Coil itu membawakan lagunya Fish yang berjudul Tarian Penghancur Raya ya. Betul. Dan untuk Fish sendiri membawakan lagu Coil Kenyataan dalam dunia fantasi. Dufan ya. Iya. Yang akan dirilis besok, benar? Nanti malam ya. Nanti dini hari akan dirilis dan akan bisa didengarkan. Kalau di New York udah dong nih. Oh, jamnya belakangan ya. Nah, boleh mungkin dari perwakilan teman-teman Fish atau teman-teman Coil dulu ya, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana tercetusnya awalnya lagu ini. Boleh mungkin Awan atau Kak Otong. Kak Ots atau gimana? Awan Lu ding. Ya waktu itu kayak awalnya kita ini dulu ya, pas sempat manggung bareng. Iya, awalnya Fish itu ada manggung di Bandung. Ada show di Bandung. Terus bawain lagu Coil yang fantasi. Terus gue nyanyi berdua sama. Iya. Ya dikonekin lah waktu itu sama panitianya, kayak mau bikin apa ya Fish ya, yang lain pada beda gitu. Kalau collab mau nggak sama Kak Otong waktu itu ya kan? Ya. Sudah ya mau lah. Berarti itu awalnya inisiasi menyebut nama Kak Ots panitia. Awalnya ya si promotor. Ya ide kayak gitu kita iyain, terus ketemu akhirnya dikonekin. Gitu akhirnya dari situ berjalan ngobrol-ngobrol aja panjang. Gitu. Kak Ots sendiri gimana tuh waktu pas ditawarin dulu berarti kan? Kalau gue sih nggak terlalu gimana, soalnya semua kan terserah manajer ya. Resna ya. Jadi gue kan orang yang di rumah aja gitu. Jadi ada main sama Fish. So, gitu. Ayo. Tapi kali ini file nggak hilang ya filenya? Aman ya tadi ya. Aman ya. Aman nggak ya? Nah itu kan tadi kan mungkin dari foto kolaborasi di panggungnya tuh sampai akhirnya bisa jadi ada ide tercetusnya si kolaborasi yang merilis lagu dan selain mengcover satu sama lain ini, apa tuh awalnya tuh? Tetap semua idenya si manajer ya. Iya. Kayaknya manajernya aja di sini. Pokoknya kita sambut saya Resna kali. Kita undang manajer promotornya kali ya. Bisa sih. Iya, gimana tuh? Ya udah bisa kita kayak coba beberapa kali meeting sama Mas Resna juga, sama Kak Ots juga waktu itu sempat main ke Bintaro ya. Waktu itu Sunlitter masih di Bintaro. Udah lama sebenarnya. Ya. Itu baru-baru beres pandemi ya kayaknya. Udah Pak. Setahun lalu. Awal tahun ya, pokoknya sebelum kita tur. Oh, iya benar. Oh, udah lumayan lama juga berarti Udah lumayan lama, ya? setahun atau setahun setengah lah gitu. Rekamannya juga udah lama sebenarnya. Iya, rekamannya juga udah lama. Jadi udah. Jadiin aja lah gitu. Akhirnya jadilah. Itu rekamannya di mana kalau boleh tahu, apa masing-masing beda rekaman? Berarti kita Masing-masing. Masing-masing. Iya. Masing-masing. Di semua di Bintaro. Kita di rumah. Nah, ya, kita di rumah juga di Bintaro. Nah, buat Kak Ots atau Kang Leon kali ya. Jadi ini kan kalian membawakan lagu yang bisa dibilang dari generasi sekarang ya, gitu. Tarian Penghancur Raya, benar. Dari mungkin Fish sebagai perwakilan musisi milenial kali ya. Gitu dibawakan oleh kalian. Gen Z sih. Benar. Boleh nggak kasih tanggapannya menurut kalian tentang Fish itu bagaimana dan tentang si lagu Tarian Penghancur Raya itu kayak gimana? Mungkin mulai dari Kak Ots atau Kang Leon. Jadi idenya sebenarnya lebih kayak si manajer kita nantangin kita gitu.
bisa nggak iniin apa ya istilahnya mengubah ya, mengubah aransemen ya, aransemen lagunya Fish gitu. Soalnya kan gue tuh bukan pendengarnya Fish, jadi saat ada ide itu jadi kita band tuh ngedengerin, bisa dibilang kan lagu-lagunya jauh banget dengan lagunya Koil gitu. Jadi si Doni yang adikku yang apa namanya, dia kan mastermind yang bikin lagu gitu. Ya udah minta yang lagu yang paling susah aja, yang yang paling. Oh jadi sengaja ya milih yang paling susahnya dari Fish ya? Bukan sengaja cari yang susah. Seluruh lagunya tuh hampir nggak ada hubungannya dengan ini Koil gitu. Hampir nggak ada apa ya? Benang merahnya. Ya, gitu. Jadi kalian beda gitu. Sekalian aja yang paling susah lagu perkiraan materinya lagu Fish yang paling susah gitu. Jadi dikasihnya lagu itu karena lagu itu kan bisa dibilang kalau menurut gue ya lagu itu lagu akapela gitu. Si lagu Tarian Penghancur Raya itu, jadi kalau musiknya dihilangin sama sekali juga itu lagunya akan begitu. Dan kalau menurut gue tuh nggak pernah nanya ke mereka, cuman menurut kesok tahuan gue gitu ya, ini lagu kayaknya si Mas Bas nih dari awal bikin nyanyiannya gitu. Nah, terus si pemain bandnya ikut disuruh cari musiknya gitu. Kayaknya gitu. Jadi apakah benar? Benar nggak, Adnan? Tidak. Ternyata enggak. Musiknya dulu waktu itu kita bikin bareng-bareng. Terusnya kayak kita sebenarnya pesimis waktu itu dengan lagu tadi. Kita sisain buat Baskara doang. Iya. Kayak kita nggak tahu arahnya mau kayak gimana. Terusnya kemudian si Baskara muncul dengan apa ya? Notasi yang sedemikian rupa kayak ada buat vokalnya. Iya. Jadi ada nyawanya gitu lagunya. Jadi kayak mungkin kenapa tadi Kak Ots bilang mungkin musiknya lagunya liriknya dulu gitu ya. Mungkin karena di situ kali. Baru musik. Tapi itulah menariknya dari sebuah kolaborasi ya. Jadi ternyata emang ada interpretasi masing-masing gitu ya dari yang isi. Kalau buat teman-teman Fish sendiri nih, misalkan kalian berdua nih ya, Adnan atau Awan tau lah, Koil itu adalah sebuah band legend dari Bandung gitu ya, yang ya udah tidak dipertanyakan lagi lah gitu eksistensinya gimana. Pandangan kalian tentang Koil kayak gimana, terus pandangan kalian juga tentang si kenyataan dalam dunia fantasi itu kayak gimana sih? Jadi pertanyaan ini dibalik nih dari teman-teman Koil ke teman-teman Fish. Ya respect lah, maksudnya respect. Ya kayak gue dengerin dari dulu lah ya, belajar main gitar kita coba dengerin lagu Koil gitu, belajar lagu itu juga gitu. Kebetulan dengerin lama ya, pas awalnya ada tawaran itu kita lebih ke arah deg-degan. Karena yang benar-benar aja lu suruh ngubah lagu ini. Dan beban gak sih buat kalian? Lumayan beban karena lagunya lumayan icon. Ya lagunya ikonik lah, maksudnya buat kita lah, generasi kita juga kayak yang dengerin banget gitu, kayak mau diapain lagi gitu. Jadinya agak lumayan. Makanya kita nggak terlalu, mungkin kalau didengar nggak terlalu banyak berubah dari bentuk aslinya karena emang ya udah bagus aja dari bentuk aslinya gitu. Takut malah jadi ini ya? Iya, takut kemana-mana gitu gue. Tapi kalau dari Fish, kenapa lagu itu kan? Kan kalau dari Kaos kan tadi cari deh yang paling susah gitu, paling susah gitu. Karena waktu itu nongol opsinya itu sama apa ya kalau nggak salah, semoga kau sembuh apa gitu. Cuma kayaknya ini aja yang lebih familiar lah gitu. Iya. Akhirnya pernah dibawain juga kan. Iya, kita pernah cover juga. Oh jadi udah ada modalnya lah ya? Udah ada basicnya gitu. Udah ngulik. Betul. Terus dari ini kali ya, dari sudut pandang nih dua abang pengamat musik nih, Mas Asif dan Mas Anto Arif gitu ya. Boleh masing-masing menurut kalian bentuk kolaborasi ini tuh seperti kayak gimana sih? Apa dapat kalian tentang bentuk kolaborasi ini dari dua musisi yang beda generasi gitu ya? Mungkin dari Mas Anto Arif dulu. Cek. Beneran ya? Iya, beneran. Iya, ini mungkin kolaborasi terbaik tahun ini ya, Azek. Soalnya gini, Koil ini kan dinosaurus ya. Dinosaurus, dia ngalamin dari era Saparua sampai sekarang. Betul. Masih aktif ngeband gitu ya. Panjang umur ya? Panjang umur. Dari kaset, rilis CD, plat. Kaset dari rilis kaset lagi belum? Koil. Ya pokoknya udah mengalami berbagai macam fase lah ya.
Jadi ya pas dengernya ya seru aja, seru banget gitu kayak buset nih ini sama Fist deh. Sama Fist juga kan. Kalau gue bisa bilang Coil itu mungkin sih, kalau versi gue adalah band rock generasi terakhir yang seru dengan genrenya gitu. Karena kalau lihat sekarang musik rock zaman sekarang itu kalau gue bilang itu diwakili sama Fist. Bentuk musik rock ya. Iya. Jadi nggak ada kekhasan dalam fashion gitu. Ya nggak sih? Rocknya juga tidak mengarah ke satu jenis genre rock yang spesifik gitu kan. Jadi di sisi lain dia cukup bertolak belakang sama Coil. Yang Coil tuh tajam di area situ. Tajam banget di area situ gitu ya. Rock industrial dengan kostum yang hitam-hitam dan lain-lain. Kalau Fist kan malah sangat casual gitu kan kostumnya ya, walaupun aksi panggungnya dan musiknya rock distorsi gitu ya. Mungkin persamaannya vokalisnya sama-sama brengsek sih gitu. Si Baskara brengsek, si ini juga ya. Kalau si ini ya, enggak dikit. Ibaratnya zaman sekarangnya banget. Iya, jadi kayak berbagai kekhasannya gitu ya. Itu menurut gue pilihan yang menarik ya, dua-duanya gitu ya. Dan ya juga Pak Manajer nih kayaknya gawat juga sih Pak Manajer ini. Gawat ya Pak Kresna ya. Boleh kalau dari Mas Hasib nih kan sebagai salah satu pengamat musik yang udah dari zaman dulu juga dan cukup keep up, sempat mengalami banyak era juga ya. Iya, dan cukup keep up juga sama musik-musik baru dan mungkin lumayan kalau gue lihat dari Instagramnya lumayan suka dengan Fist juga lah ya gitu. Nah menurut lu gimana nih Mas melihat band yang generasi zaman sekarang yang lu sukai terus membawakan lagu dari band Coil yang ya udah nggak yang se-ikonik itulah lagu dunia fantasi sebenarnya gitu. Menurut lu gimana Mas? Ini sebuah kolaborasi yang lintas generasi secara literal gitu, bukan masalah si Coil yang duluan, tapi kayak tadi gue bilang ke Arnan nih, mereka ngeluarin album pertama Arnan baru umur 2 tahun. mereka mulai nge-band ya awan nama Arnan anak Fist yang lain belum lahir. Jadi dari segi itu lintas generasi, cuman ya kalau misalnya tadi Otong bilang kayaknya nggak merasakan ada persamaan dari segi musiknya Coil dengan Fist, itu mungkin memang benar. Tapi kalau bagi gue secara pribadi ya senada dengan si Anto sih bahwa bahwa ada sebuah persamaan, mungkin bukan dari segi tipe musiknya tapi lebih ke spiritnya. Dalam arti gue melihat baik dari si Coil maupun si Fist tuh ada unsur subversi atau penyelewengan. Jadi ibaratnya kayak mungkin dalam bayangan orang secara umum tuh musik rock tuh harus begini gitu. Sedangkan yang entah disengaja atau enggak ya baik si Coil maupun Fist kayak enggak sih. Kalau mau digini juga nggak masalah, dan nggak cuma musik ya, termasuk dari segi membangun image ya. Contohnya ini kaos yang saya pakai sekarang nih, merch dari tahun berapa nih, 2000. Kelihatan ya, kaosnya lama ya, kelihatan ya Khusus pada cara ini. Ya udah agak maksa sih, tapi mau tadi ini ya pada zaman itu salah satu kaos favorit gue ya, karena ya Coil kan, kalau nyebut nama Coil kan ya yang terbayang dalam kepala kan yang sangar. Ya, 8 lah ya, kegelapan ya. Gelap G-nya pakai 6. Buatkan merch yang seperti ini dengan liriknya yang apa? Ya kritis terhadap pemerintah itu ada sebuah hal yang ya nggak semua band rock tanda kutip melakukan, dan begitu juga gue lihat si Fist di zaman berapa tahun terakhir lah mereka nongol ya itulah, mau dibilang musiknya sekeras apa tapi juga ada sisinya yang nggak semua band rock melakukan gitu, dan itu yang bikin itu yang bikin ini sebuah kolaborasi yang sangat masuk akal. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ada ini ya, sangat berbobot jawaban-jawabannya. Iya, aku menangkap benang merah antara Coil dengan Fist nih. Maksudnya terlepas dari genre dan segala macam, ada sisi lirik yang kritism di keduanya. Betul. Jadi itu bisa dijadiin itu sih apa? Mungkin benang merah antara keduanya ada di sebelah sana ya. Nah, buat teman-teman yang datang juga mungkin banyak bertanya juga ya, kayak gimana sih materinya? Mungkin kita bisa play dulu kali ya, Mr. Tresna, untuk lagunya. Yang Fist dulu ya kali ya? Boleh yang Fist dulu atau yang Coil dulu? Kita dari Fist ya, dengan membawakan kenyataan dalam dunia fantasi. Sika.
Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman Fish ya. Fish yang sudah mengubah lagu kenyataan dalam dunia fantasi. Gila. Berarti kita mau langsung play ya yang berikutnya ya? Ntar aja, ngobrol dulu kita. Ngobrol dulu ya? Oke, mungkin dari teman-teman ini dulu kali ya, dari yang tadi udah mendengarkan dari Pemerhati Musik nih, dari Mas. Gimana setelah mendengarkan Mas Asif dulu kali ya, tadi kan Mas Anto dulu. Iya, Mas Asif nih sebagai diehard fans Koil juga nih. Gimana nih pendapatnya Fish yang sudah mengubah lagu dari salah satu nomor paling ikonik dari Koil kali ya? Iya. Gimana nih tanggapannya nih? Tadi kebetulan kemarin udah dikirim duluan gitu, jadi pas denger awal-awal
ini yakin bukan Otong yang nyanyi. Soalnya nggak tahu kenapa suara bassnya dia rada-rada agak terdengar kayak Otong gitu. Terus ya kalau dengar lagu secara keseluruhan ya seperti kata Wan tadi emang ya nggak terlalu dibuat gimana secara aransemen karena ya udah bagus sudah mau diapa-apain ya pasti ya kebayang sih jadi si Fish nih kalau mau diutak-atik lebih lanjut kan malah kayak hilang ciri khas dari lagunya. Betul. Jadi kalau mau dibilang aman iya aman-aman aja tapi justru itu nggak harus lagu orang nggak harus ubah nggak usah banyak-banyak gitu ya. Ya sebagai penting esensinya dapat lah. Oke. Dari Mas Santo Arif gimana nih pendapatnya nih? Iya, emang bebannya berat banget tuh sih ya, cover lagu yang itu gitu. Iya itu ibaratnya Coil 101 itu ya. Gila itu, tapi ya itu ya. Kalau gue sih ngeliatnya mungkin dengan memilih lagu yang itu bisa jadi pintu gerbang buat fansnya Fish untuk masuk ke band Dinosaurus ini. maksud gue jadi pertukaran pendengar sih ya pasti ya. Cuman emang tadi juga yang menarik adalah si cara bernyanyi ya. Maksud gue range-nya ternyata sama, mengambil yang rendah gitu ya. Dan kita tahu sama-sama dua-duanya tuh punya karakter vokal yang khas gitu. Si Otong vokalnya khas. Maksudnya kita tahu gitu ya, tadi juga kita dengerin Baskara juga. Suaranya Baskara banget sih. Walaupun Baskara tidak merubah banyak notasi vokalnya ya. Jadi benar-benar sampai yang benci gitu kan. Itu chaos banget gitu. Iya. Dan tidak mengambil terlalu banyak perubahan sih. Cuman ya itu sih pintu masuk yang menarik aja buat generasi sekarang Coil gitu. Kalau saya ngeliat sih. Oke. Gitu. Dari Kang Leon kali ya. Kang Leon ya. Gimana setelah mendengarkan lagunya yang sangat ikonik ini dibawakan oleh generasi zaman sekarangnya nih sama Fish, gimana Kang? Iya, kita waktu itu dengar setelah mereka beres, kemudian kita dikirimin hasilnya. Kalau dari saya sih mendengarnya, oh iya bagus, ini Fish gitu, bukan jadi Coil gitu. Soalnya tetap Baskara nyanyinya tetap gitu ya, maksudnya nggak jadi berteriak atau gimana, tetap di ciri khasnya dia gitu. Itu yang sebenarnya kalau dari saya suka dengan hasil ini karena Fish nggak berusaha menjadi Coil gitu. Itu yang kalau jadi Coil makan mungkin ya tinggal cover aja langsung jadi band reguleran nanti. Tapi dengan jadi beda kayak gini justru jadi keren gitu. Karena ya itulah musik sama vokalnya saya nggak terlalu mendalami banget. Fish mendengar iya, cuma nggak mendalami banget. Cuman menurut saya lagu ini Fish lah ini, bukan Coil. Iya, jadi tetap ada apa namanya, dagingnya Coilnya masih ada, cuma tapi sentuhan Fish-nya juga kulitnya tetap, udah dikasih kulit-kulitnya Fish gitu ya. Iya. Gila, sangat berbobot sekali. Kalau itu daging ya. Nah, buat teman-teman Fish nih, gimana kalian setelah akhirnya jadi si lagunya gitu? Karena kalau jujur kalau gue jadi mereka ya membawakan lagu saya kenik itu, gue sih tiap manggung bakal gue bawain gitu. Gitu. Kalau dari kalian gimana? Secara proses juga gimana tuh, Nan? Awan dulu coba. Iya, karena kan apa tadi udah dibilang juga mungkin secara cara bernyanyinya tidak terlalu ada perubahan karena itu masih apa gayanya Baskara ya. banget gitu ya. Dan tapi nada-nadanya masih nadanya chaos banget kemarin gitu. Nah, dari kalian apa sih proses pas rekamannya segala macamnya dan pas tahu waktu udah beres di mixingnya kayak gimana tuh? Sebenarnya mah kan di Fish mah gue sama Atan bagian hore-hore ya sebenarnya. Ya jadi waktu itu proyek ini dijalankan tuh sebenarnya ya kalau bisa dibilang mastermind-nya sebenarnya adalah Kiki dan dulu ya drummer kita yang sebelumnya ya gitu. Si Bodat gitu yang secara musik memang sebelum dia sekarang sudah tidak bersama kami ya dia yang banyak menggawangi secara produksi lah gitu. Jadi proses aransemennya dimulai dari Diki, mungkin ngumpulin reverb gitar dan ya dia berdua lah, dan akhirnya
sampai ke ya udah dibawa ke kita demonya gitu. Coba nih bisa diisi apa lagi gitu. Baru kita bagian ngisi dan rekaman gitu. Itu sebenarnya kalau proses rekamannya gitu. Dari lu gimana, Nan? Gue sejujurnya agak lupa sih gue. Udah lama banget. Iya, dan udah lama sih. Lama banget. Dan apa ya? Itu kan masih habis pandemi. Habis itu kita ada proyekan kayak gitu. Bikinnya juga kayak sekitar tahun 2022 mau habis 2022 mid, terusnya udah kayak gitu. Bener kata Awan tadi bilang, kita cuma nambahin sebenarnya instrumennya, dan pas rekaman vokal segala macam juga terpisah gitu di harinya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu mantengin si lagunya, tiba-tiba udah kayak begitu aja gitu. Iya. Dan apa ya, kita ada peranannya juga, cuman kayak nambahin aja yang semestinya gitu. Ini ya, cherry on top ya. Cherry on top. Pun waktu dari awal nanya ke kita juga tanya mau diapain lagi ya gitu. Kayak ya lagu udah begini gimana. Benar, karena emang bebannya ini lumayan berat ya. Berat. Gue juga baru tahu iya, tuh pas dari Kiki dan si berat. Gue juga baru tahu sebenarnya lagu ini karena gue nggak terlalu Awan ngikutin banget Coil gitu. Gue beda genre waktu itu. Kesukaan hip hop kan, lo hip hop. Oh iya. Pipoh. Next sama Iwake kali ya ada. Boleh. Gue baru tahu lagu ini jujur sebelum pas kita manggung sebenarnya. Jadi kayak yang terakhir lu ngomong nasionalisme, gue nggak tahu itu ngomong nasionalisme ternyata. Gue masuk ke Adnan tuh jujur banget. Iya benar. Indonesia butuh nih pemuda-pemuda jujur. Iya, jadi waktu itu baru gua ngulik juga gitu kalau misalnya bebannya ternyata berat. Personally di gua enggak. Mungkin di Awan yang emang udah ngikutin ya. Betul. Iya gitu loh. Dan gue juga baru tahu ternyata lagu itu featuring sama Ahmad Dhani juga. Betul. Ya. Sempat pernah ya. Coba Kak Out sebutin 3 lagu Dewa. Waduh. Kangen. Cuma saya tahunya kangen doang ya. Sempat rame itu kemarin. Terus gimana? Ya terusnya kayak pas udah dikerjain segala macem, prosesnya sih selalu menyenangkan gitu ya. Tapi emang terlalu cepet juga kita bikinnya gitu. Yang kayak oke, kita rekaman hari ini, besoknya tuh nggak kita tengok lagi juga. Karena kita percayakan juga sama si dua engineer itu. Tapi mixing mastering sama siapa kemarin tuh? Bodat ya kalau nggak salah ya? Iya. Bodat ya? Ini Bodat juga kita datangin Bodat di atas nih. Oh ya, Gerald juga mas. Iya. Tanpa sepengetahuan teman-teman Fish. Ya kita panggil Bodat. Terus nggak gitu ya? Ini ya, berarti di mixing mastering sama Bodat, tapi yang Gerald kalau nggak salah. sama Gerald ya, sama Gerald. Dan yang mastermind-nya Diki. Enggak suka Stephen Gerald. Jadi free kick dong nanti. Oke, mungkin setelah tadi kita play, selanjutnya kita mainkan juga versi Coil ya. Tarian Penghancur Raya versi Coil boleh dari teman-teman operator. Mata dan peluh yang asing perlahan dihapus angin, Jogja yang beku mendingin, menari menghancurkan alam raya yang kecewa. Dibuatnya malapetaka, kamar berjeruji berbanguni bersafari berbagai fauna, orang kerasukan kreon milu toko bunga. Bang ahli industri teknologi etnografi produksi menggurui penghuni asli, berbicara cepat bilang haram, kearifan lokal yang dibungkam, tuli pada yang belajar alam, mati sesak napas tengah malam. Trotoar lebar bahan hijau, Tesla kalah cepat disalib kuda Asia, tewas di lampu merah garis zebra, siang malam pun gelap gulita, uap terlontar mengepung kota, berlomba ciptakan limbah plastik kita, saat senja kehabisan kata. Kerja bakti menyusun
tua dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya. Sedotan besi plastik cycle 3. Pun pepohonan tak berkuasa. Lawan kebijakan yang bertamasya. Burung bersiul malam petaka. Guru menatap diri manusia. Lautan berburu dan kecewa. Kudeta besar alam semesta. Siarkan kabar penelan surga. Meleleh matikan kutub utara. Amalkan tarian penghancur raya. Kobarkan tarian penghancur raya. La 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 la. Kobarkan tarian penghancur raya. La 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 la. Kobarkan tarian penghancur raya. Oke, tepuk tangannya. Mantap sekali ya. Dari dengan Koil dengan lagu Tarian Penghancur Raya versi Koil. Boleh langsung Mas Anto Ares kali ya gantian duluan. Bagaimana tanggapannya tentang lagu yang tadi sudah dibawakan? Saya tuh sulit untuk objektif sama Koil ya. Jadi ya tadi yang kalau saya nangkep sih yang rada unik itu sebenarnya Otong kayaknya nggak biasa nyanyiin lagu lirik sepanjang itu ya. Iya. Saya kayak on point, des gitu kan. Nggak bisa diapalin. Nah, tadi mau saya mau nanya itu. Tenang Kak, kita juga nggak apa liriknya bahasa. Tenang Itu aja. kayak lumayan hal yang baru gitu buat pas dengerin Koil nih. Ini beda banget sih karena biasanya kan lebih straight deh. Kalau Otong ya walaupun merendah katanya gitu kan. Cie. Tapi gitu sih ya. Ya vokal di depan, mixingnya juga udah aneh kan. Vokal doang di depan, musiknya di belakang, yang lainnya gitu ya. Walaupun si riff gitarnya juga mantap gitu ya. Ya dan gue juga udah biasa lihat Koil nge-cover kan. Waktu kan sembarangan tuh saya 1975, ya apa 1979, Dark Side of the Moon itu di cover album-album gitu. Jadi menurut gue justru menambah kekayaan asli, keunikan Koil kalau nge-cover ya. Jadi kayak coba cover yang lain lagi gitu sih ya. Siapa gitu. Mungkin nanti bakal ada membawakan lagu Peace yang lain kali ya dari Koil. Tidak tahu. Kalau dari Mas Hasif gimana nih? Mungkin masih agak sedikit pangling mendengar versinya Koil karena mungkin lagunya relatif baru dibanding apa ya yang di cover sama Fizz tadi. Jadi pas begitu udah mulai menjelang akhir lagunya ini kayak ini solo gitarnya mana ya? Terus begitu solo gitarnya ada kayak beda ya sama yang di Fizz. Jadi ya kalau menurut gue sih lumayan terasa bedanya dibandingnya versi aslinya. Sama kayak kalau dengar suaranya Baskara tuh ibaratnya orang yang terhantui. Nah kalau Otong tuh hantunya suaranya Ini ya, Baba Yaga ya. Waduh. itu ya otomatis membawa sebuah kekhasannya tersendiri. Oke, jadi emang apa tetap ya ibaratnya diubah cuma Esensinya tidak esensi piece-nya masih ada gitu di Koil. Nah, boleh Kak Ots tadi mungkin selain tantangannya di saat bernyanyi ini liriknya kayak gitu, cara bernyanyi kayak gitu, ada tantangan-tantangan lainnya nggak sih buat membawakan ulang lagu Tarian Penghancur Raya itu? Gimana ya ngomongnya? Si lagunya Fizz kan kalau didengar
susah ya, maksudnya rumit. bukan rumit, psychedelic gitu. Si lagu-lagunya terdengar psychedelic. Apa sih, Le? buat umuran gua ya, yang kayak gitu tuh kita menyebutnya psychedelic gitu. Peter Gabriel, ya zaman-zaman itulah gitu. Jadi kalau didengerin sekilas, vokalnya Mas Bas dan liriknya itu sangat sulit untuk di cover lagi. Cuman karena pada dasarnya yaitu psychedelic, dan kita satu band rata-rata mendengarkannya yang seperti itu, tapi yang tahun 60-an, 70-an. Itu begitu kita breakdown materinya, ininya memang hampir sama dengan Coil ya, apa namanya, cara dia membuat nyanyian gitu. Jadi buat gue memang sangat mudah untuk one take untuk si vokalnya gitu. Walaupun sampai sekarang belum apa liriknya ya. Kalau lirik nggak akan apa sih. tetap harus baca, ada guide. Soalnya lirik sendiri juga, lirik bikinan sendiri juga kan ngapalinnya tahunan, jadi kebayang kalau lirik orang lain makin lama. Makin susah lagi ya gitu. Kalau dari Kang Leon gimana nih Kang? Tantangan membawakan ulang nih lagu dari Fish. Ya pertama kali waktu itu ada rencana ini, emang anak-anak juga bingung sih sebenarnya. Dari misalnya kita melihat Fish dari lagu-lagunya kita dengerin, ya tadi kayak Otong bilang. Sebenarnya kalau buat kita bingungnya gini, materinya Fish tuh nggak ada yang catchy gitu. Tapi ada nggak ada yang catchy, nggak ada. Jadi gini, kalau lagunya Koi itu masih walaupun heavy songs, tapi lagunya Koi itu lagu pop gitu. Ya. Kalau lagunya Fish itu menurut kita mah berat semua. Berat ya. Si ini aja mungkin terdengarnya lebih soft atau apa ya, mungkin terdengar tidak rumit, tidak segahar lagu-lagu Coil atau gimana. Tapi lagu-lagunya Fish itu menurut kita mah rumit, apa ini jelimet nggak mudah didengarin sama orang banyak gitu. Kita bingung soalnya, anak muda sekarang senangnya yang kayak gini ya. Sering ini ya, dia memang Awan lebih milih ngerepotin diri sendiri ya. Kebiasaan gitu sih. Sorry ya. Kalau tapi untuk mastermind sendiri di balik repackage-nya untuk materi ini ya, waktu kalian melaras menolong itu siapa dari Coil? Zoni. Pokoknya kalau makanya lebih ke si Doni yang nantangin mana yang paling susah ya. Yang paling ini aja, yang perkiraan paling sulit untuk bikin covernya gitu. Makanya dikasih ini karena ya begitu dikasih lagu ini mau gimana ini? Terbukti benar nyesal ya. Tapi apa namanya yang akhirnya milih yaudah nih Tarian Pancoraya aja, itu berarti teman-teman Fish berarti kayak yaudah nih Kang ini aja nih gitu, atau dari kalian dengerin bareng-bareng gitu? Semuanya Pak manajer yang langsung Tresna nih ya berarti ya. Tepuk tangan buat Tresna ya. Oke, terus mixing mastering sama siapa? Anak gue yang ngerjain. Wah, gila ini ya. Jadi sengaja ya dipegangnya langsung sama anak muda ya mixing masteringnya. Jadi biasanya semua rekaman gue yang handle gitu. Cuman gue tuh sakit, terus berapa waktu lalu ngelihat monitor tuh udah gelap gitu. Oke. Apa namanya, mata tuh udah gelap, nggak bisa lihat, udah nggak bisa baca monitor gitu. Jadi semuanya anak gue yang handle. Oke. Nah ini kan masing-masing membawakan satu lagu ya gitu. Yeah. Apakah ke depannya
akan ada proyek yang lebih besar nih. Atau split kali ya? Atau split atau ada yang lebih besar atau mau di showcasein gitu dari kalian. Kalau gue pengen sih, maksudnya pengen atau bikin lagu bareng atau apa, cuman atau gimana ini para tuan muda gimana tuan awan sama gimana callingan aja gimana Tresna coba diatur lagi. Cuman mungkin ini kali ya yang mungkin pada penasaran juga apakah akan ada rilisan fisiknya nih. Iya, ada gak nih? Gue denger bakal ada cuman terbatas. Dan bentuknya balik apa ya? Gimana bapak manajer aja. soalnya emang kita nggak yang nomor satu kita udah tua banget ya. Udah terlalu tua, terus udah apa ya, buat band underground kan dari zaman dulu sampai sekarang kita tuh masih tetap band underground gitu, nggak anggaplah tidak terkenal lah gitu. Jadi untuk melakukan atau pengen begini, pengen begitu, pengen bla 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 tuh kayaknya mungkin ya itu karena udah tua juga, udah lewat juga gitu. Jadi nggak, cita-citanya nggak banyak gitu. Jadi Coil yang jalan sekarang itu lebih karena ke ambisinya si Pak Manajer aja gitu. Semoga Tresna muda terus ya. Ya, amin. Gue sendiri nggak ngikutin, gue tuh nggak follow Coil, nggak tahu apa namanya. Siapa tuh? Yang ya dia. Artinya Tresna. Jadi gue nggak pernah tahu ada apa namanya, gogon skena musik ya. Di Coil ada apa, nggak pernah tahu juga gitu. Yang lain juga sama, paling Leon yang sering ngasih kabar. Kalau Aot emang ini sibuk shitpost aja di Twitter ya berarti ya. Kalau hal-hal yang nggak penting gue tahu banget. Sama ini DM sama Fani Sugi kali ya. Iya. Kaos lagi sibuk bikin tweet itu, siapa yang salah? Nah, dari Mas Anto Arif atau Mas Hasif nih, misalkan ini proyek panjang gitu ya, apa yang kalian harapkan dilakukan oleh Coil dan Fish? Terus mungkin kalau ada cover lagu yang sama lain, ada nggak yang kalian bayangin, misalkan kayaknya padahal Coil bawain Peradaban oke kali ya, atau nggak mungkin kayaknya Fish bawain What If bawain apa lagu hujan gitu, gimana gitu. Nah kalau dari kalian gimana tuh? Dari Mas Hasif dulu mungkin? Sebenarnya kalau mau dihayalkan sih banyak sih kemungkinan yang mungkin masing-masing bikin sampai satu EP, maksudnya saya 3 lagu lah, 3 lagu Fish di cover oleh Coil dan sebaliknya, atau bahkan juga bisa misalnya Coil bikin lagu tapi yang rekam justru Fish, dan sebaliknya Fish bikin lagu terus itu rekam. Ya banyak sih, cuman ya lagi-lagi kan balik lagi ke bandnya ya, band masing-masing apakah punya waktu dan tenaga dan itu deh pemikiran untuk bisa apa mengerahkan energi ke arah sana gitu ya. Karena nggak sebentar ya prosesnya gitu-gituan. Iya juga kan. Di tengah kesibukan masing-masing kan butuh waktu untuk ya fokus lah. Kalau mau hasilnya maksimal, kalau mau asal-asalan juga sebenarnya bisa aja, tapi kan sebenarnya bisa salah-salah tapi kita nggak punya maksimal aja. Kalau Mas Anto Arif gimana nih? Kalau kita berhayal-hayal pengennya diterusinnya jadi apa nih kolaborasi, atau ada lagu-lagu yang menurut tuh spesifik pengen dibawain sama mereka? Pasti seru banget sih ya kalau ada lanjutan, ada EP atau kolaborasi benar-benar bikin album bareng gitu ya. Tapi semuanya sesudah album baru Coil keluar. Tolong ya. Sebuah catatan ya untuk Kaos dan Kang Leon. Lama banget nih gitu. Jadi tapi gitu sih. Jadi kalau gue sih ya oke aja lah gitu. Asik aja. Dilanjutin ya. Iya. Gimana Kaos kapan nih Coil? Album kayaknya kita nggak akan ngeluarin album lagi ya. Udah pensiun di rekaman berarti ya? Nggak, lagu banyak. Cuman kan zaman sekarang tuh gitu ya. Apa namanya? Kita kan harus selalu ngeluarin rilisan gitu. Jadi yang akan Coil keluarkan adalah satu lagu. Cover banyak gitu ya kayak Ketengan gitu. Satu lagu berapa versi? Satu lagu berapa versi? Terakhir kemarin ini ya ada macam-macam versi. Ini kan sebetulnya sekarang tuh kita harusnya merilis sebuah single lagi. Cuman karena ada kolaborasi dengan Fish, single itu ditunda, jadi rilis ini dulu. Bulan depan ntar
ada rilisan baru lagi. Jadi satu album yang isinya 10 kalau dirilis sekaligus tuh sayang. Umurnya pendek ya. Umurnya pendek. Jadi umur baru lagi tuh. Iya, jadi tadinya sih pengennya dari awal tahun kemarin rilis satu album. Cuman ya itu, kalau itu seluruh lagu dirilis hanya begitu saja, balik lagi ke band yang kayak kita gitu ya. Maksudnya band yang ininya sedikit, audiensnya sedikit. 10 lagu dibuang begitu aja hanya untuk kepuasan si fans gitu. Tapi kalian sebagai yang kan dulunya kan rilis album, bahkan udah banyak itu Koil albumnya gitu ya. Nggak gatel tapi maksudnya karena kan sebenarnya treatment album kan beda ya, maksudnya treatment rilisannya apa kalian berusaha disamain aja gitu. Jadi pokoknya gini, kita lagu banyak, mendingan diirit-irit untuk 3 bulan atau 2 bulan sekali, rilis terus selama 3 tahun gitu. Oke. Jadi emang udah gini aja. Ntar kalau misalnya udah rilis 10 lagu, kita rilis vinilnya menjadi satu album gitu. Oke. Gitu. Kalau polanya begitu. Apa sendiri dari sudut pandang yang lebih mudanya dan kan sama juga ya banyak yang menantikan album barunya Fis kapan nih gitu. Gimana nih Wan dan Adnan? Ya kurang lebih sebenarnya gue mengamini juga sih kata Kaots ya, sebenarnya sekarang kan attention span-nya orang-orang sebenarnya pendek ya. Kalau dikasih gelondongan tuh kadang suka kayak tidak dicerna. Belum mencerna itu tapi udah nongol yang baru lagi. Jadi memang mungkin ya, ini mungkin cara yang sekarang cocok dilakukan di era sekarang itu mungkin gitu. Jadi nanti begitu keluar udah jadi ya gitu, jadi single album. Iya, kan sebenarnya di luar juga banyak melakukan itu kan. Oke, ya doa kita sih semoga dua-duanya panjang umur jadi semakin banyak mengeluarkan karya-karya barunya dan juga mungkin ada kelanjutannya ya. Jadi berarti kalau bisa dibilang sekarang belum ada plan ke depannya untuk kolaborasi ini mau diapain lagi? Belum ada nih. Apa tahu udah ada? Sebetulnya ada satu materi. Ada satu materi yang belum, harusnya materi itu rilis sekarang. Cuman gue minta entar dulu deh. Apa namanya? Tadinya mau rilis 3 lagu kan kita. Nah, mau rilis 3 lagu, menurut gue 3 lagu tuh kebanyakan gitu. Udah 2 aja deh. Ini yang satu kita tabung dulu. Ini kayaknya kolaborasi nih. Jadi sebetulnya apa yang ditanyakan lu tadi, sebetulnya udah kita bikin ya. Benar. Iya. Sorry ya, kita kurang visioner ini. Pak manajer belum ngangguk. Kita belum dapat bocoran soalnya. Jadi kita belum bisa. Tapi untuk mungkin ada tour atau panggung kolaborasi atau rilisan fisik atau video klip gitu belum ada. Belum tahu. Tapi gue pribadi kepingin ada ya, jadi pengen ada ya. Diterusin karena biar lebih nambah umur buat si materi ini juga gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu kita tepuk tangan dulu ya untuk teman-teman Fis dan juga. Tapi sebelum ditutup nih Gon, pertanyaan dulu. Kalau buat teman-teman media atau kolega-kolega yang datang mau bertanya boleh angkat tangan ke atasnya. Sebutkan dari mana, ada yang ingin bertanya atau ingin curhat atau ingin cerita apa tentang Koil dan Fis gitu ya. Ada yang mau nanya kah? Atau sudah terjawab semua? Jangan malu-malu ya. Dapat goodie bag ntar dari Fresna ini. Ya teman-teman media, siapa tahu biar nggak dari press release doang, ayo let's go. Cookies enak loh. Dapat goodie bag lama di kipas. Enak cookies. Serius loh. Sumpah. Bang boleh bang? Boleh. Ya silakan Mas, boleh sebutkan nama dan dari mana? Saya Fauzan, Kang dan Mas Adnan, Kang Leon, Mas Awan. Saya Fauzan dari Aceh dan datang kemari juga khusus dari Aceh kemari. Dari Aceh. Dari Aceh. Dari Banda Aceh. Ongkosnya ya ongkosnya lumayan lah. Lebih murah Aceh ke Kuala Lumpur daripada Aceh ke Jakarta. Jadi ya beruntung saya bisa ketemu karena selama ini ngejar-ngejar konsernya Fis dan Koil terus kalau main. Kalau saya lagi ada urusan di mana-mana gitu saya kejar. Oh nih pas tanggalnya nih saya extend tiket dan lain-lain lah biar bisa saya nikmati musiknya Koil. Bicara soal Koil dulu nih, Koil dan kemudian lanjut Fis itu bagi saya ya seperti suara yang nggak bisa keluar dari mulut dan kemudian diwakili oleh liriknya Fis dan Koil dari dulu. Jadi kalau dulu Koil ya dari mulai saya zaman
SMA dan kuliah itu wajib putar musik Koil pagi kalau mau sekolah gitu. Semangat pagi ya. Semangat pagi gitu kan. Nah kalau lagi patah hati selalu putar Aku Rindu dulu. Bukan lagu hujan ya. Ya itulah dan semuanya gitu kan. Termasuk sekarang lagu Fis juga udah masuk kalau kita sama teman-teman ngumpul karaoke ya. Kalau Koil kan susah nyanyiin karaoke kan, tapi Fis sudah cukup terwakili. Ada dua sebenarnya. Pertama dari saya kuliah sampai sekarang pengen betul bisa hadirkan Koil dan Fis bisa ke Aceh karena buat kami kan itu tantangan. Ya Aceh sejak konflik 2002 sampai sekarang nggak boleh lagi ada bioskop. Konser susah betul ya kan kita bikin karena ya bisa dibaca lah kenapa. Konser juga dipisahin antara laki-laki dan perempuan ya. Saya pernah advokasi soal itu dari 2012 bikin petisi change sampai sekarang dan dia belum berhasil lah. Tapi sedang saya dan teman-teman mikir caranya. Jadi saya minta kontak manajernya, mudah-mudahan ada cara dan jalan. Entah lewat ngobrol yang kecil-kecil begini, tapi memuaskan hati para penggemar Fis dan Koil di Aceh. Karena saya sekarang bekerja di pemerintah, di ring satunya Pak Gubernur, tapi juga belum bisa untuk menghadirkan apa yang saya dulu perjuangkan, kurang lebih begitu. Yang kedua, soal agenda kita hari ini, saya rasa lagu yang dinyanyikan Koil, ya, Tarian Penghancur Raya itu udah kayak lagunya Koil memang. Jadi lebih bagus daripada versi Fis yang awalnya. Itu aja. Dari saya, terima kasih. Kita terima kasih. Aja. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan spesifik buat teman-teman itu. Oke, terima kasih. Tangan dulu semuanya buat ini ya. Mungkin ada yang lagi mau kalian apa menanggapi kayak tadi atau mungkin ada yang mau nanya spesifik atau pengen dia kayak tadi lah punya harapan-harapan untuk Koil dan Fis gitu. Ada yang lainnya? Ya semoga bisa segera ke Aceh sih. Iya, ya kita juga berdoa semoga Fis dan Koil bisa segera ke Aceh. Manggungnya dan mungkin kalau penontonnya bisa nyatu lebih seru lagi gitu. Iya. Atau mungkin kaos pakai baju koko kalau di sana. Pokoknya koko crunch lagi. Iya, kalau Fis kan udah sering pakai baju putih-putih ya kalau sekarang ya. Bisa diundang. Bisa ya? Kalau Kodam yang undang. Undang Kodam ya. Jadi kalau Kodam, Polda yang undang bisa. Bisa. Mungkin kaos kalau yang lainnya kita IU undang pasti di demo lah. Boleh mungkin Tresna ya deketin Kodam Aceh. Kodam di Aceh ya. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan kah atau mungkin sepatah dua patah kata ya untuk Fis atau Koil gitu? Ada? Oh boleh yang di belakang ada mic-nya nggak? Yang wireless nggak ada ya? Oh boleh mas, maaf maju ke depan kali nggak apa-apa? Itu konsep banget. Mungkin mulat ya? Tipikal. Maaf ya mas. Cuma satu pertanyaan aja sih. Saya Ari dari Tangerang. Buat Koil untuk album Megaloblast sama yang setelah Megaloblast apa Bang Ots dulu? Black Light. Black Light itu mungkin ada rencana nggak mau dirilis fisik dalam bentuk kaset? Udah mas. Udah. Ada lagi nggak refresh mungkin? Ada lagi mungkin mau dirilis? Masih ada kalau nggak salah. Soalnya saya nggak kebagian. Masih ada berarti? Bandnya sih nggak tahu. Masih ada. Kalau mau beli di mana, Tres? Ya itu dia. Warkop Musik. Di mana Tres? Di mana kalau mau beli? Kalau mau belinya mungkin di mana? Iya di labelnya. Shopee. Enggak ya? Di Warkop Musik ada? Oke. Ya itu aja. Kontak Warkop Musik. Kalau kemarin kan memang yang di Sabuga dapat kebagian tuh, memang baru rilis kan di Warkop Musik sama Mas Tresna. Cuma yang buat si Megaloblast saya cari-cari nggak ada sih. Iya. Makanya tanya mungkin ada mau cetak lagi, kalau masih ada coba nanti saya cari lagi. Itu aja sih. Karena emang lagi koleksi fisik Mox lumayan. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Mungkin ya kalau yang pengen rilisan Fis atau Koil yang belum kedapetan coba bisa diulik-ulik ke manajernya Koil ya, si Tresna itu pengepul tuh dia. Pengepul dia yang sering ya gitulah. Ya semoga gak jadi tangkulak tapi ya Tresna ya. Dia sering live juga di IG, jadi tonton aja. Iya, benar-benar. Gitu bisa dicek di @warkop musik ya, Tres. Warkop Musik. Gitu, dan mungkin buat teman-teman Koil atau Fis ada yang mau ditambahin lagi atau sudah cukup? Atau dari Mas Anto Arif dan Mas Hasif? Ada yang mau ditambahin? Cukup. Ya selamatlah pada Fis dan Koil atas dirilis akhirnya pertukaran karya ini, yang mudah-mudahan penggemar masing-masing menyukai, dan ya lebih bagus lagi kalau penggemar dari saling menyukai interpretasinya. Jadi ya cross market lah ya. Iya, jadi ya
selalu lebih baik lah kalau bisa membuka diri kepada hal-hal baru lah gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya yang mungkin penggemar Coil yang mungkin selama ini kurang berkenan sama Fish jadi lebih suka, dan sebaliknya penggemar Fish jadi mendalami karya-karya Coil karena ya sebagian besar ada dengan mudah bisa diakses. Amin. Terima kasih banyak. Dari Mas Anto Arif, ada lagi atau sudah cukup? Oh, boleh. Palingan ya lestari terus musik rock aja sih. Maksud gue ini hal yang menarik banget dilakukan nih. Jadi ya lestari terus lah musik rock. Gitu aja. Oke, sip. Itu mungkin sudah kita tanyakan semuanya seluk-beluknya. Lengkap ya. Setelah ini mungkin kita ada sesi foto dulu buat teman-teman Coil Fish dan Mas Anto dan Mas Asif juga. Boleh terus? Boleh. Silakan. Boleh merapat. Rapid. Berdiri. Enaknya gimana? Fotografi